warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan saksikan presentasi lukisan dinding dari kelompok 1 kelas 91. Tepuk tangan dong. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 91 akan mempresentasikan mural yang telah kami lukis. Nah, perkenalkan, nama saya Bizar Al-Ghifari. Saya Zainal Nazila Hartoto. Saya Muhammad Hasan. Saya akan memberitahukan apa saja inspirasi dan perpaduan warna yang kami gunakan. Yang pertama judulnya silakan apa? Mural kami berjudul Desires of Jenggala. Apa objek? Objek yang ditampilkan adalah Yang ditampilkan adalah gurun, terus ada piramid dan ada 2 ekor unta dan kaktus, ada juga oasis juga, tanaman rambat, bulan dan langitnya. Di sini kami mendapat inspirasi karena kami itu melihat gurun itu sangat luas. Nah, kami itu menggambar gurun yang sangat luas ini seolah-olah kita berada dalam sebuah gedung dan kita melihat di luar sana ada sesuatu yang luas, yaitu gurun. Nah, di atas gurun ada yang lebih luas lagi, yaitu langit, dan ada yang menyinari langit, yaitu bulan. Perpaduan warnanya silakan. Perpaduan warna yang dipakai untuk gedungnya atau untuk tempatan di luarnya itu adalah kuning. Kenapa kami memilih warna kuning? Itu agar memberitahukan kesan menimbul. Jadi tidak bertumpang tindih dengan gurunnya. Bagaimana dengan warna-warna dari tanaman merambatnya? Tanaman merambatnya di sini ada 2 warna yang berbeda, yaitu gelap dan terang. Di sini gelap karena menggambarkan seolah-olah bagian yang sebelah sini itu negatif dan bagian sebelah sini yang terang adalah positif. Oke. Untuk warna dari gurun dan langitnya bisa dijelaskan? Warna dari gurun dan langitnya di sini ada gradasi warna. Oranye ya. Ya, karena dari bulannya sendiri itu memantulkan warna sinarnya. Jadi di sebelah sini bagian warna kuning, yang ini oranye. Iya. Dan di langit-langitnya juga berwarna biru seperti warna langit di malam hari ya, karena di sini juga ada bulan untuk menyinari langitnya. Jadi kami menggunakan warna yang biru yang agak terang dan agak gelap ya, karena di malam dan di bulan. Ya, teknik yang kami pakai juga adalah memblok dan menggradasi. Di sini memblok seperti background yang di sebelah sini, warna kuning itu diblok dan ini juga diblok, baru ditambahkan detail. Dan yang bagian sebelah sini juga dari gradasi. sudah cukup? Oke, sudah cukup yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dari Pak Bud sebagai pembimbing dan kalian sebagai penanggung jawab lukisannya. Jadi perlu dikasih tahu oleh kalian semua bahwa ketika kita membuat lukisan harus dipertanggungjawabkan sumber inspirasinya, teknik melukisnya, dan lain sebagainya, sehingga pada saat kita berkarya penuh dengan rasa bangga menampilkan lukisan itu ke masyarakat secara umum, ya. Jadi inilah yang perlu kalian ikuti ketika kita belajar menggambar atau belajar melukis. Baik, pertanyaan yang pertama adalah mengenai sumber inspirasi. Sumber inspirasinya cukup bagus dan dahsyat karena pada saat kita terkungkung di sebuah lingkungan, ternyata ada lingkungan yang lebih luas lagi kelihatan dari jendela.
pada saat dia melihat dari jendela ada gurun pasir yang luas, ternyata lebih luas lagi ada langit yang sangat maha luas, ya. Nah, jadi luar biasa nilai filosofinya, sehingga kita dalam berkehidupan tidak seperti katak dalam tempurung, hanya berbuat segitu saja tetapi tidak bisa berbuat yang lebih daripada itu. Luar biasa, tepuk tangan dong. Sekarang kita lihat dari sisi objek yang digambar. Pertama, di sini ada objek-objek. Ada di sini apa namanya nih? Tanaman merambat. Di sini ada apa nih? Tanaman merambat juga yang agak cukup besar. Di sini ada kaktus dan seterusnya. Nah, yang pertama, mengapa ini terjadi di sini? Ini apa ini? Coba tolong jelaskan. Ini adalah oasis menggambarkan sebuah kehidupan. Nah, ini tuh oasisnya itu untuk hewan-hewan hidup di gurun-gurun ini, untuk hewan minum, dan juga kaktus-kaktus juga untuk butuh air, ada oasis di sini. Oke, baik. Sebetulnya ini yang ditampilkan itu apakah pagi, siang, sore, atau malam? Kami menampilkan ini malam ya, karena di malam itu langit dalam sebuah gurun itu indah. Jadi kami menggambarkan langit di malam hari. Oke, baik. Karena terbukti bahwa dimunculkan adanya bulan. Oke, cocok. Nah, baik. Selanjutnya, sekarang kita lihat dari sisi unsur seni rupa, yaitu simetris, asimetris. Pada saat kita menggambar ini seluruhnya, kita harus pertimbangkan namanya keseimbangannya adalah apakah keseimbangan yang kamu terapkan di lukisan ini simetris atau asimetris? Silahkan. Ini tuh bisa dibilang simetris juga ya, karena kita tuh melihatnya dari sebuah gedung yang jauh, melihat dengan berdiri meratapi langit dan bumi yang sangat luas. Jadi kami ngerasa ini Oke, dalam keseimbangan sudah cukup seimbang. Tetapi di dalam unsur seni rupa ini adalah contoh bentuk asimetris. Mengapa? Karena objek yang ada di kanan dengan objek yang ada di kiri tidak sama. Contohnya apa? Yang satu ada bulan. Apakah di kanan ada bulan? Tidak ada. Yang di kanan ada pohon apa nih? Pohon kurma. Di kiri ada pohon apa? Pohon kaktus. Tidak sama walaupun sama-sama pohon. Jadi ini adalah salah satu contoh yang asimetris walaupun ini tetap masih ada keseimbangan. Karena dipilih mana? Dipilih dari objek-objek yang benar-benar seimbang. Ya, ini cukup bagus banget gitu ya. Nah, bagus salutnya. Kelompok satu ini sudah berimajinasi tentang bagaimana gurun pasir ini dibuat. Ya, Pak Bud nggak kepikiran tadinya bahwa gurun pasir itu seperti ini bentuknya, tetapi kamu manipulasi dengan gambar ini seolah-olah dia itu luas gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menekuk dari warnanya ini sudah cukup luar biasa bagusnya ya, jadi cukup menarik, cukup indah untuk gurun pasirnya. Tetapi yang masih sangat harus dipelajari lagi adalah ketika pemilihan warna antara lekukan gurun pasir ini dengan warna dari ontaknya dengan warna dari piramidanya ini sangat berdekatan. Padahal ketika kita mencampur warna, ratusan warna kita bisa buat, kita bisa ciptakan. Apakah misalnya ini lebih gelap misalnya ya warna dari ontaknya, atau sebaliknya ini yang warna lebih gelap sehingga tidak bersamaan warnanya ya. Akhirnya ketika kita warnanya sama, dia tidak bisa menampilkan mana yang kecil, mana yang paling depan di hadapan kita, mana. Ini adalah onta dan ini adalah piramid mini. Coba bayangkan ya. Ya.
Jadi piramid ini yang kita bayangkan adalah piramid yang besar luar biasa. Kalau kita bandingkan ya lebih besar daripada Istiqlal kan gitu. Kalau onta di depan Istiqlal kan pasti kecil ya kan. Nah, bagaimana dengan piramida ini? Oleh karena itu kita bisa manipulasi dengan warna. Warnanya tidak sama seperti ini. Paham ya? Nah, jadi lain waktu kita harus memberikan warna-warna yang sesuai dengan objek yang kita ingin tampilkan. Oke ya? Baik. Sekarang Pak Bud akan tanya, mengapa di sini ada apa namanya ini? Juntayan pohon dan di sini tidak. Mengapa? Ayo, silakan. Kenapa sih yang sebelah kiri ada juntayan pohon, ada bunganya dua berwarna ungu, yang satunya tidak? Kenapa? Baik, saya akan menjelaskan alasan kenapa gambar ini ada juntayan pohon dan satunya tidak. Jadi alasan yang pertama, kita memilih satu objek saja yang untuk digambarkan karena agar tidak monoton, agar tidak membosankan dilihat dan juga ada keberagaman namun tetap menjadi suatu keseimbangan untuk objek gambar-gambar ini. Oke, tepuk tangan dong, jawabannya tepat sekali ya, bahwa ketika kamu memilih juntayan dari pohon ini sebetulnya sudah kamu pas banget untuk menciptakan keseimbangan. Mengapa? Karena di sini sudah diciptakan ada ini. Ketika kamu memilih juntayan pohon di sini dan misalnya kamu menerapkan di sini, maka di sini tidak akan seimbang. Di sini akan lebih berat. Kalau di sini ada, di sini ada. Mengapa Pak Bus bilang ini sudah seimbang? Di sini ada, di sini tidak ada. Diganti dengan warna yang ini. Ya, jadi ini sudah seimbang sehingga tidak monoton juga. Jadi jawabannya yang pertama monoton, tidak monoton. Yang kedua supaya terjadi keseimbangan. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Baik, tanya jawab dari Pak Bud sudah cukup. Sekarang dari kelompok 2 dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Ya, acungkan tangannya, dipersilakan. Satu-satu aja dulu, nanti langsung dijawab. Yang pertama, Yuk. teknik pencampuran warna yang diterapkan di setiap objek itu apa? Teknik yang pernah dikasih tahu ya kan? Oke, tekniknya kayak gimana? Sekunder menjadi warna mencampurkan warna primer menjadi warna sekunder dan mencampurkan warna sekunder dan primer menjadi tersier. Bagaimana teknik untuk pewarnaan? Tekniknya katanya awalnya dari primer. Primer itu kan ada 5 warna. Hitam, putih, merah, biru, dan kuning. Dicampur, diaduk-aduk sehingga jadilah hijau. Percampuran warna dari apa hijau? Dari kuning dan biru jadilah warna hijau. Bagaimana? Oke, puas, tepuk tangan dong. Pertanyaan kedua, silakan. Bentar. Ini maksud dari ini tuh apa ya? Apa sih itu coretan-coretan warna coklat itu? Nggak jelas deh. Maksudnya itu apa? Kata kelompok 2. Tolong jelaskan. Ini kan seolah-olah kita dalam sebuah bangunan yang jauh dan tinggi. Di sana kita tuh melihat sebuah piramid yang sangat kecil dari ujung sana. Nah, piramidnya ini agak turun gitu ya, soalnya bangunan ini kita seperti seolah-olah seperti di gunung dan kita melihat ke bawah ada piramid. Nah, ini bagaikan lekukan-lekukan untuk gunungnya ini mengarah ke bawah gitu. Jadi selanjutnya dan memberikan kesan luas ya. Oke, tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Lanjut pertanyaan terakhir. Ada?
Cukup? Puas? Cukup ya? Oke. Oh ada, yuk silakan bertanya langsung. Mengapa di tengah-tengah situ ada piramida? Kenapa ada piramida? Kenapa letaknya miring kayak gitu? Yuk. Apa pertanyaannya tadi? Boleh diulang? Kenapa di situ ada bangunan piramida dan kenapa cuma satu dan itu kecil dan itu kenapa bentuknya juga miring? Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Abizar, bahwasanya piramida ini seolah-olah jauh, makanya digambarkan objek yang kecil dan ditambahkan oleh ornamen. Mengapa miring? Karena ini objeknya berada di gurun, jadi kan luas, gurun itu luas, makanya kita bisa menggambarkan dengan sesuai ekspresi kita. Oke, baik, tepuk tangan. Luar biasa. Presentasi pada hari ini dari kelompok Sudah ya, 1. untuk pertanyaannya kami tutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.